Kristen Kak? Islam, ini Islam. Enggak, saya Coba Islam. tanya dia. Kenapa, Bang? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaan saya, Gitu. siapa penulis Quran pertama? Penulis Quran Halo? Halo? Ya, Islam Kristen, Bang. Oh, aku Islam Kak. Kayaknya kita seimbang. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, aku menanya tentang menguatkan hal-hal yang sifatnya keislamanku aja Kak. Karena kalau untuk urusan Kristen aku tuh nggak banyak tahu. Cuman aku Kan tak suruh kamu keluargaku- bertanya tentang imanku. Oh, memang keluarga aku pun Kristen banyak ada Kak. Karena kan aku orang Batak kan. Aku marga Sinaga, mamaku Buru Malawu. Jadi opung dari mama itulah yang masuk Islam. Oke. Gitu. Kamu kayaknya Muslim ya? Muslim lah Kak, Muslim Ya, oke. 100%. Ya, boleh saya tanya kalau nggak mau nanya. Boleh Kak? Oke. Penulis surat Tapi Al-Imran. pertanyaannya jangan yang berat. Pertanyaannya jangan berat-berat kali lah. Enggak. Penulis Al-Quran itu Ali Imran, surat Ali Imran itu siapa, bro? Al-Imran ini kan menceritakan tentang keluarga Zakaria ya Kak? Bukan, penulisnya. Saya tanya penulisnya. Penulis Al-Imran gini Kak, yang aku tahu Al-Quran itu ada 6.666 ayat, 30 juz. Jadi dia sejak ada di zaman para sahabat yang dikumpulkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya agar dia tidak hilang perkataan-perkataan Allah itu, sehingga Oke. dihafal lah sama orang-orang Oke, terkini. pertanyaan saya, Gitu. siapa penulis Quran pertama? Penulis Quran mungkin kakak lebih tahu Kak jawabannya, tapi kok ini di aku? zaman Kan aku di nanya zaman kamu. sahabat. Nggak tahu aku Ya siapa pastinya penulis di zaman Ali Abu Imran. Bakar. Iya, kakak nanya fokusnya di Al Imran pula ya. Ya udah, penulis Quran pertama lah siapa? Oh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut. Aku sambung dulu lagumu. Oke, Skarmegalodon. Ada aja namanya. Katanya seimbang. Aku nggak tahu aku. Seimbang mungkin berat badan kami ya. Jangan. Simbang kita. Simbang kita. Namanya Zaid bin Sabit. Said bin Thabit. Oke, jadi hanya satu orang ini yang menulis seluruh surat itu. Kalau searching di Google begitu, tapi yang ku dengar-dengar ketika aku yang mengaji, banyak sahabat-sahabat yang mengumpulkan mushaf-mushaf itu tadi. Salah Nggak, aku satunya tanya. Abdullah bin Aku nggak nanya Mas'ud. musafnya. Penulis musafnya itu siapa? Tapi tadi Saya pun tak tahu lah. Tak bisa kami pertanyaan yang berat nggak bisa? Yang berat? Aduh, yang ringan-ringan aja dulu. Siapa? Nggak tahu. Tadi udah jawab Zaid bin Sabit. Dia yang menulis semua Quran itu, surah itu. Iya, karena dia dikenal sebagai orang yang kecerdasannya, daya ingatnya tinggi, dan dipercaya sama Rasulullah gitu. Oke, kalau dia penulis pertama, ya. Tadi kamu mengatakan sebenarnya sebelumnya itu tidak ditulis supaya nggak hilang, makanya ditulis gitu kan? Ya, karena kan wahyu itu kan ada yang dia sampai malah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ada yang Berarti secara di lisan batu. kan? Secara lisan hafalan kan? Betul? Iya, terus Kak, betul. Kalaulah memang wahyu itu diturunkan secara hafalan, kenapa namanya surat? Kalau wahyu itu dituliskan secara hafalan, Bukan kenapa dituliskan, namanya surat? diturunkan
bentuk hafalan atau pelafalan, kenapa namanya surat? Namanya Ya, surat kalau itu kayak tulisan kan? Namanya surat itu tulisan. Apakah wahyu itu Iya. diberikan Iya. dalam bentuk tulisan? Itu. Kalau wahyu itu diturunkan bukan dalam bentuk tulisan, kenapa namanya surat? Terus hubungannya sama keimanan apa Kak? Astaga botol. Kamu kan gini, kamu beriman kepada buku bacaan, tetapi kamu nggak tahu seluk beluk yang kamu imani ini itu loh. Kok apa hubungannya sangat Kakak besar? Langsung to the point aja lah. Jadi begini Kak, kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan bagi orang bertakwa. Itu kata siapa? Kata Al-Baqarah, Al-Quran. Al-Baqarah itu perkataan siapa? Kanjeng kan? Perkataan Allah lah Kak. Perkataan yang tertulis. Oke, kalau kamu bilang perkataan Allah yang tertulis, manalah Musa pertama? Manalah Musa pertama. Iya, Musa Ya, terus pertama kan- yang nulis siapa? Ya kan ini kan Kak dikumpulkan. Jadi kan Kakak tadi nanya. Namanya Musa dikumpulkan, beriman. berarti sebelumnya tercecer. Dalam bentuk apa, Di? Ada yang dalam bentuk, yaitu awak karena nggak hidup di zaman Bentuk itu kan musaf Kak. kan? Jadi, Sebentar. Bentuk Bentuk musaf kan? Bentuk tulisan kan? betul. Atau dikumpulkan dalam bentuk hafalan? Iya dua-dua bisa betul Kak. Dua-dua Orang bisa betul. namanya Wak. Iya kan. Misalnya kalau Kakak dari melalui perkataan Nabi juga itu adalah wahyu yang kemudian dituliskan menjadi Al-Quran. Ada yang memang dia tertulis di berbagai tempat. Oke. Aku sendiri juga tempat dan bentuk bendanya Contoh aku ya, nggak contoh tahu ya, gitu. contoh Al-Baqarah. Cuman aku beriman kepada Al-Quran itu aja sih Kak. Bukan. Contoh Al-Baqarah ya kan? Artinya sapi betina. Mm-mm. Apakah Al-Baqarah itu Allah yang menurunkan wahyu? Ini adalah surat Al-Baqarah dengan judul Al-Baqarah gitu. Hah? Apakah Allah menurunkan ini adalah surat Al-Baqarah? Tuliskanlah. Apakah seperti demikian? Ya, yang saya baca hari ini kan, jadi kan ada 30 juz gitu kan. Nah, di lembaran-lembaran Al-Quran, kertas-kertas Al-Quran itu dia mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya dan seterusnya. Begitulah Kak. Iya, maksud aku pertanyaan-pertanyaan itu kan apa ya Kak? Tidak menambah keimanan juga, hanya sebatas boleh jadi aku tahu juga dari kakak juga gitu kan. Oke, gini ya, kalau Nggak kamu mau- katakan gini bro, kalau kamu katakan tidak menambah keimanan, justru imanmu itu dipertanyakan sumbernya dari mana. Masa kamu beriman kepada sesuatu yang nggak kamu ketahui gitu loh. Itu kalau kamu Jadi bilang begini, tidak menambah Kak. keimanan, nambahlah. Kata kamu, siapa tahu kamu itu Iya. mengimani sesuatu yang bukan dari Allah. Lu tahu-tahu kok Jadi begini, mengimani Kak. sesuatu yang dari iblis gimana? Oh ya enggak lah Kak. Jadi kan gini Loh, Kak. dari mana kamu Jadi katakan yang enggak? Tunggu bentar. Ketika kamu mengatakan ya enggak lah Kak, kok kamu bisa seyakin itu? Apa dasar kamu meyakini itu bukan dari iblis? Gini. Kakak cepet kali langsung dari iblis. Belum lagi kan jadi gini Kak. Kata Nabi itu aku tinggalkan kepadamu dua. Niscaya kamu tidak akan tersesat. Satu Al-Quran, dua hadis, ya kan? Kata siapa kayak Nah, gitu? Nabi. Kata Rasulullah. Kata Nabi. lah, Kak. Oke. Nabi- Ketika Nabi udah mengatakan Nabi seperti itu, ketika umat Nabi akhir berkata zaman. seperti itu, ya, itu siapa yang menjadi saksinya bahwa dia mendapatkan wahyu itu dari Jibril atau dari Allah gitu? Itu kan Jadi hanya gini, perkataan dia. Gini loh. setelah Contoh ya bro. Ya, betul. Contoh ya bro ya gini ya. Saya mengaku, Iya, saya Kak. mengaku, saya sendiri nih, saya sendiri. senang kali aku cerita sama kakak. Dengar ya, Betul. saya sendiri mengaku dapat wahyu. Terus orang-orang percaya gitu sama saya. Oh, pokoknya ayat ini tidak ada keraguan-raguan. Pokoknya saya dapat wahyu. Kan ini iman gila nggak sih menurut kamu? Saya mendapatkan wahyu Kak, tanpa jadi saksi. Saya mengaku nabi tanpa ada yang mengangkat saya. Hah? Gimana ini? Ntar ya Kak batuk. Minum aja. Maksudnya gini. Ya, ini ntar ya minum aja Kak. Jadi begini. Jadi kan Kak,
Jadi setelah tadi dua itu, niscaya kamu nggak akan tersesat Al-Quran dan hadis. Nah, dalam memahami Al-Quran dan hadis itu kan Kak, kita juga harus berujuk kepada ulama-ulama yang bisa layak dipercaya. Coba Gitu. saya tanya, Layak ulama-ulama yang bisa dipercaya. dipercaya itu, ulamanya itu ketemu nggak sama nabimu? Ya, jadi dia ketemu sama Nabi. Jadi gini Kak, jadi ada dalam Al-Quran, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maksudnya yang diwarisi di sini adalah ilmunya, gitu, ilmunya. Ya, Tunggu. Kalau Nabi mewariskan ilmu kepada para ulama, berarti Nabi pernah mengajar dong. Nah, gini, jadi dia kan minan nabiyyin wasidikin wasyuhada iwasolihin. Jadi setelah dia nabi, kemudian nabi wasidikin para sahabat, kemudian para tabiin. Tabiin ini orang yang tidak bertemu di zaman Rasulullah, tapi dia bertemu dengan sahabat. Itu namanya sanad Kak, sanad. Iya, coba setelah tabiin. sanatmu sampai ke Rasul, coba sebutin. Ya kalau kayak aku Kak, sanadku ya aku misalnya kayak nih Rafiq Sinaga ngaji sama ada ustadku. Ustadku misalnya contoh Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad ngaji ke Mesir ngaji sampai gurunya dan gurunya sampailah kemudian itu ke Loh, Rasulullah. masa gitu, cuma 2 orang yang kau sebutkan sama aku? Sanat apa itu? 1400 tahun sanatnya nggak jelas gitu loh. Iyalah kakak pun pertanyaannya dalam kali. Kalau awak kan istilahnya lahir Loh, di tahun 90-an Kak. Soalnya Belajar saya ngaji juga pun gitu awak. bro. Gini ya, saya juga gitu. Saya ini dari gereja ortodoks. Sanatnya ada Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Itu sampai kepada Yesus. Itu ada dari gereja yang mengajar sampai ke Romo Betul. dan sampai ke saya. Sanatnya jelas. Harusnya begitu. Itu yang namanya suksesi Harusnya memang begitu. apostolik. Jadi saya percaya, sebentar. Jadi saya Betul. percaya itu ajaran yang benar gitu loh. Loh kamu gak jelas. Coba Gini loh, Kak. dari Nabi, sebentar. Dari Nabi. Mm-mm. Nabi nggak menulis. Atau Nabi menulis Quran? Nabi menulis Quran nggak? Nabi menulis Quran atau tidak? Perkataannya udah wahyu semua Kak. Loh, emangnya nabimu itu adalah Allah? Katanya wahyu semua kok ngeri kali. Oh iya, ada di dalam Al-Quran. Semua perkataan Nabi itu adalah wahyu. Berarti Nabi yang Cuman mewahyukan itu. dia bukan berarti dia itu Allah gitu Kak. Di perkataan Rasulullah itu semua wahyu. Nah, Wahyu yang sifatnya dia turun dapat dari malaikat, mana? Sebentar, wahyu dari malaikat mana? Jibril. Siapa Malaikat saksi dia Jibril. menerima wahyu dari Jibril? Siapa saksi dia menerima wahyu dari Jibril? Oh, kalau aku rasaku nggak perlu tahu, tapi aku menerima. Makanya saya bilang, saya juga bisa ngaku saya dapat wahyu di kamar mandi dari malaikat Jibril. Siapa Oh, saksi? kalau ada kakak Nggak yang ngomong, aku nggak pokoknya percaya, kalian lah. percaya aja. Loh, saya juga bisa Ya kayak kalau gitu. kakak yang ngomong aku nggak percaya. Loh, kenapa Nabi yang nggak kau kenal sama sekali, kau percaya nengok mukanya aja nggak? Iman buta nggak? Kak, jadi gini, Ah. jadi dalam keimanan itu, ini Kak, jadi ada namanya iman, Buta. ada namanya cinta, dengar, ada namanya cinta imania, ada namanya kalau cinta kau istilah cinta sahwatnya. Dengar, Kak. Iya Cinta Kak, imania. jangan kayak gitu Kakak, nanti jatuh cinta Imannya apa sama dari Kakak. mana? Apalah arti Dengarlah imannya? dulu. Apalah arti imannya? Jadi- Aku pun jadi- aneh-aneh aja kau bahas apa. Cinta imania itu, iya, ada cinta imannya. imania itu adalah Oh, meyakini tengok nih. sesuatu yang nggak perlu Astagfirullah. harus kita lihat. Gini ya bro ya, di dalam kamus bahasa Indonesia juga nggak ada imania, diksi imania nggak ada, adanya imaniar, nama Cinta. penyanyi. Iya, oh berarti Kakak Imania. baru tahu. Ini baru kasih tahu Kakak. Batiniah ada, imaniah nggak ada. Nah inilah biar ya udah ini biar kamu dari aku lah Kakak tahu itu. Pakai bahasa Dari yang aku nggak lah ada Kakak tahu. kata-katanya di dalam. Ada loh Kak. Mana ada loh, imannya? Kakak nggak percaya Kak. Apa itu imaniah? Wah, jadi ya biarlah Kakak kasihlah aku kesempatan menjelaskan. Jadi Tapi jangan manguloki lah, kok mangulok, kau Iya. kan nggak jelas jawabanmu. jangan gitu, Kak. Mengulok-ngulok Kakak macam orang siantar Kakak mengulok-ngulok. Itu Iya, kan bahasa mangulok biasa perluasan. kau, kasihan lo 1.100 Bahasa orang pajak di sini. perluasan itu. Itu Apa, bahasa Bro? pajak perluasan. Dengarlah dulu kan. Jadi kan Kak, jadi cinta imaniah itu adalah meyakini sesuatu tanpa harus dilihat. Itu namanya cinta imaniah. Kalau Itu iman buta, botol. Mana ada itu? Iya. Itu namanya cinta Iya, buta. dihargai itu. Iman buta. Nggak apa-apa Kak.
Dihargai kak, dihargai nanti Jadi dengan surga yang luasnya 10 kali jawaban dunia. gini loh, gini ya Bang, rahasia ya. Yang di bawah ini kan nggak goblok loh Bang. Kau ngomong asal entah apapun isinya, yang betul Iyalah, makanya yang bilang orang. ngomong. Maksud aku gini loh kak, ini kan kayak bahasa Rocky Gerung. Kesannya kakak ngomong seolah-olah orang itu ini nggak goblok loh yang pendengar. Enggak, maksudnya mereka juga mungkin karena udah mendengar bahasaku yang melihat kegoblokan kakak kan gitu jadinya. Bisa aja bahasa Rocky Gerung tuh dipakai. Gitu loh. Coba Jadi ini gini, ya, pakai cinta. Bisa Belum nggak lagi siapa kau- aku ngomong? bisa nggak kau jatuh cinta sama perempuan yang nggak pernah kau tengok? Itulah Enggak. kakak. Jadi ini ada kisah. Dengarlah dulu, Kak. Enggak. Dengar dulu. Makanya kau bilang cinta imania. Itu aja nggak ada pernah kau nampak, bisa-bisanya kau cinta, kan gila kau. Cinta buta, madap-dapi gelap. Pokoknya cinta aja gelap. Nggak nampak kau entah Kak, apa. kalau sampai baru dilihatnya baru dia cinta kak, itu ayam kak. Ayam Itu itu logika. jumpa sama ayam perempuan. Itu Iya, inilah logika, Dek. Inilah Itu logika. logika. Dengarlah Tuh. kakakku, dengarlah kak. Ayam jantan sama ayam betina jumpa, kawin orang itu. Nah, jadi kalau misalnya kita cinta nggak mesti harus melihat, tidak melihat pun bisa juga cinta. Apalah Gitu. dasar kau Namanya jatuh cinta sama imani. sesuatu yang nggak ada? Apalah dasar aku mencintai sesuatu yang nggak ada. Inilah kak dengan kebesarannya ini. Ini Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dikasihnya kita udara, dikasihnya kita air. Ini kan semua diciptakan untuk kita ini kak. Siapa yang nyiptain? Allahmu, nggak sadar kau. Allah, Allah Bang. aku dan Allah kakak Kalau loh kak. kalau kau bilang ini Allahmu yang menciptakan, Allahmu waktu dikenalkan sama Muhammad, udah perang, udah nengok, udah ngirup udara, udah nengok pohon pisang. Allahmu itu Betul, baru. betul. Allahmu itu Oh. baru di abad 7. Itu namanya Jadi begini kak. wahyu umum yang diklaim semua berhala atau sesembahan. Ini nanti ketemu kau lagi orang Buddha. Buddha lebih tua lagi daripada Allah Iya, kau, betul. daripada agama kau. Jadi begini kak. Sebentar. Di dalam kau tahu Islam. kok. Sebentar, kasih tahu kok. Ya. Jadi orang Buddha juga mengklaim bahwa Tuhan mereka itu yang menciptakan langit dan bumi, bahkan lebih tua. Gitu. Jadi kalau kau beriman terhadap apa yang diciptakan, ya itu namanya kalah start. Kau kalah start, Allahmu kalah start. Gitu loh, rahasia. Jadi itu namanya iman buta. Pokoknya kau percaya aja lah. Kalau aku pun bilang ya, ini pohon pisang ini aku loh yang nyiptakan. Apa bukti? Nggak ada, udah beriman aja kau. Itu namanya iman buta. Itu namanya iman buta. Gitu loh bang. Cemana lah bang cara mikirmu bang? Aku bingung lah. Buka dulu mute-mu. Sehatnya kau? Cemana lah kau? Di mana kau tinggal? Di Dolok-Dolok? Kok didorong-dorong kakak bilang kak. Aku orang berduit aku kak. Mintalah duitmu Di kalau kota-kota gitu. aku tinggal. Kalau berduit kau coba. Mbak, jangan bohong kau ya. Kalau kau bilang kau berduit, kau kirim aku pau sekarang. Cepat. Ntar ya kak, biar ku tunjukkan duitku sama kakak ya. Lah nggak mau lah, aku cuma ditunjuk-tunjukkan toh. Dikasih lah. Ya kirimlah rekening kakak, nanti ku transfer. Enggak Jadi lah, begini, Kak. bentuk paus saja lah. Kalau memang betul kok. Bohong berarti kau ya, fix bohong. Nggak bisa kau buktikan kau punya duit. Ntar lah biarlah ku isikan lah dulu kak, biar Ya top up udah dulu. isilah, coba tungguin. Dengarlah dulu kak. Jadi begini kak, kesimpulannya adalah tentang keimanan ini. Aku kan kak mengimani Isa sebagai Nabi Allah. Isi Ya dong si Aku Isa. juga Nabi Isa loh kak. Isa Yesus gimana? itu. Aku mengimani Yesus. Dasar Mengimani rupa Yesus. si Isa dot Yesus. Nggak berbeda ya. Yesus yang Oke, kalau misalnya kakak Coba, anggap itu beda, coba. aku beriman Isa kepada disalib Injil. nggak? Aku tanya, Isa disalib nggak? Oh, kalau itu enggak lah kak. Ya Enggak beda, lah. Yesus disalib. Makanya aku bilang, janganlah disamain bang, udah beda bang. Apapun lah, Kalau kayak jangan gitu, sama-sama. aku mengimani Injil, Injil yang mana? membawanya kitab Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Isanya tadi kan udah beda sama Yesus. Manalah Injilnya Isa itu? Ayo. Jangan Itu kakak lah dong. yang tahu itu kak. Kak, Coba aku ada nggak- caranya, Kak, orang kalau- Tuhan yang tahu. Kalau misalnya aku mengingkari Injil, mengingkari Nabi Isa, murtad juga aku kak. Murtad aku. Aku sebagai orang Islam, aku mengimani Injil, aku mengimani Taurat, aku mengimani Zabur, Nggak usah lah dulu. gitu kan? Yang Nah, lain-lain. Manalah dulu Injil si Isa itu?
kan? Iya, Kau pun memang nggak nggak tahu. pernah aku ke. Makanya Nggak aku pernah bilang aku kau pegang kitab. beriman. Begini kak, jadi ini Beriman yang cerita. nggak ada. Jadi dulu, Cuma dengar dulu. Jadi pernah aku baca dalam Hikayatus Sahabat saat Umar Ibnul Khattab ketemu dengan ahlul kitab di jalan. Terus ahlul kitab yang maksud di sini adalah Injil. Diceritakannya lah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak juga senang, juga tidak marah gitu. Cuman wajahnya cemberut aja. Terus kata Rasulullah, sesungguhnya apa yang ada dalam Al-Quran adalah menyempurnakan apa yang ada dalam Injil. bohong, Gitu kak. bohong Iya dia. loh kak. Bohong Dengarlah dulu. dia. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu, apa yang ada dalam Al-Quran itu secara keseluruhan adalah menyempurnakan Injil, kitab-kitab Nabimu Allah bisa baca. sebelumnya. Tunggu aku tanya dulu. Nabimu bisa baca? Dengar dulu lah, belum lagi aku siap. Gak Nah, apa-apa, jadi begini, gak apa-apa. Enggak. Nabimu bisa baca nggak? dengarlah, belum lagi siap. Nanti lari perkataan kita. Nanti nggak Bukan. kirim paus Kalau kakak. kalau kamu mengatakan Muhammad itu bilang pokoknya ya muka dia kan biasa aja nggak jadi nggak enak kan. Pokoknya Datar, iya, Al-Quran ini datar. menyempurnakan kitab sebelumnya. Kalau dia bisa mengatakan gitu, berarti dia udah baca dulu dong kitab sebelumnya. Harusnya Ya, gitu memang dong. iya, di dalam Loh, Injil. harusnya gitu dong. Iya, Berarti dia udah baca dong kitab sebelumnya. Cie bisa baca cie. berarti dia Sekarang udah gini, baca ya, kau kitab kau sebelumnya. kalau bilang, oh ini kan misalnya kau kan lagi nulis sama temenmu kan, aku pokoknya menyempurnakan tulisan temanku. Tahu? Kau menyempurnakan tulisan temanmu, berarti kau udah baca tulisan temanmu kan? Iya pastilah kak, karena kan di dalam Al-Quran itu ada Berarti menceritakan Nabi tentang Muhammad- kerasulan Berarti Isa Nabi juga. Muhammad udah baca kitab sebelumnya. Betul, betul juga itu kak. Berarti dia nggak umi dong, Umi itu apa? nggak bisa baca. Nggak ngerti aku bahasa kata. Pokoknya gini, jadi endingnya adalah Ending kalau nggak nih? nanti ini kan kak, ya Allah kan ini kan cuman Tuhan yang tahu kebenaran Tahu dari dari tadi semua jawabanmu perdebatan hanya kita. Tuhan yang tahu. Iyalah, kakak pun kak berjuang juga nya kak untuk yang hak. Aku pun gitu juga nya, ya kan? Kakak mendakwakan yang itu juga lah mendakwakan yang hak menurutku, menurut agamaku. Nah, cuman begini, kalau nanti orang Kristen itu masuk surga, ya kan? Aku juga masuk kak. Kenapa? Karena aku beriman kepada Injil, ya kan? Aku nggak mengilang. Tapi kalau nanti Islam yang kemudian masuk surga, kakak nggak masuk karena kakak nggak beriman pada Muhammad. Gini, surgamu itu kan maaf ya, kita tahu ya. Aku pun jijik masuknya ya, karena kayak gitu ya, memperlakukan perempuan itu Disombongnya kayak kakak. enggak, memperlakukan perempuan Yang itu mana? kayak nggak manusiawi ya. Itu satu. Yang kedua, bro, kalau kau bilang kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga kak, karena aku beriman kepada Injil. Masalahnya Yesus nggak nulis Injil. Itu satu. Jadi apa Itu yang satu. ditulis kak? Itu satu. Yang nulis itu murid-muridnya. Nah ini itu satu. Yang kedua bro, kata Yesus apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Kalau kau hanya beriman dengan Injil aja kau masuk surga, mending kau nggak usah Islam, beriman aja sama Injil kan gitu. Kalau sesimpel itu, sebentar. Kalau sesimpel itu, masalahnya bro, masuk surga itu nggak sesimpel itu. Jadi kalau kamu Masuk mengatakan kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga, Yesus bilang sorry Dori Strawberry, gue nggak kenal lu, soalnya lu dibaptis aja kagak. Oke lah, gini ya bang ya, gini ya Kalau bang. kayak gitu pemahaman Kalau kita kau- sama lah kak. Kalau kau pengen, misal ya, kami ini udah pasti masuk surga karena Yesus itu bilang ya dia dari surga dan dia telah naik ke surga. Kami ini udah pasti masuk surga. Ada ayatnya Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kalaupun kamu beriman kepada Injil tetapi tidak melakukannya, maaf, kamu tuh nggak bisa. Minimal kalau kau beriman kepada Injil, dibaptislah sekarang. Kalau nanti ini wanti-wanti Enggak, aja, Kak. wanti-wanti aja kau. Dengarlah dulu. Jadi mau begini masuk kak, surga, kan? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Injil itu, ya kan? Ini kan sama-sama kitab Allah nih. ya kan? Enggak, jangan. Tuhan kami itu nggak ada nurunkan kitab, nggak ada. Jadi apa cara ngomongnya cuman kak? Ini tahu nggak kau? Ini adalah kesaksiannya para rasul muridnya Yesus. Injil itu tentang siapa? Injil. Tentang Yesus. Jadi Injil itu bro, Injil itu adalah Yesus, bukan buku.
Kami nggak beriman sama buku. Iyalah. Kami beriman Betul. kepada Yesus. Iyalah, Quran yang berjalan lah yang kakak maksudkan. Iya, Quran yang mana ada Quran berjalan. berjalan? Siapalah Quran berjalan? Saya tanya. Iya, Quran berjalan itu termasuklah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikuti mereka itulah Quran berjalan. Oke. Kalau kau bilang Muhammad adalah Quran berjalan, sekarang saya tanya, yang namanya Quran berjalan itu bisa nggak dia membangkitkan dirinya sendiri dari mati? Membangkitkan dirinya dari Kak, jadi begini Kak. Jadi Nabi Muhammad itu kan adalah Nabi yang nanti memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi nanti di akhirat Rasulullah itu ini dalam ini ya, dalam agamaku ya Kak. Nanti akan dikumpulkan orang dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman bayang lahir. Kemudian orang bertanggung jawab dengan semua amalnya masing-masing. Nabi Musa nggak bisa nolong, Nabi Isa Kak nggak bisa nolong. Yang bisa nolong tuh Nabi Muhammad. Oke, kalau kau bilang Nabi Isa nggak bisa nolong, Isa di mana sekarang? Isa aja udah di Kalau surga. dalam agama Isa, Muhammad sekarang di mana? dia Masih di alam sekarang barzah. ya, Gimana caranya orang yang belum betul. selamat menyelamatkan kau? Gimana ceritanya? Bahkan tau nggak Nabi Muhammad bilang apa? Sesungguhnya bapakku di neraka. Bapakmu dan bapakku di neraka. Kalau bapaknya jadi neraka, apalagi kau, deh. Bapaknya di neraka Kak. Iya, kok baru tahu kau? Astaga, kok baru Karena hadisnya? begini Kak. Karena begini. Jadi orang itu divonis neraka atau tidak, dia itu sudah datang nggak dakwah kepada dia. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ayahnya waktu itu belum ada dakwah Kak. Jadi agama ayahnya Nabi Muhammad itu ya agama tauhid. Tidak ada syariat waktu itu. Tidak ada syariat. Apakah- Berarti Allah belum ada lah ya waktu itu ya. Iya, agama tauhid. Ayah meyakini bahwa agama tauhid Kak. Tauhid. Tunggu. Dia dapat agama tauhid dari mana? Siapa? Orang wahyu Allah Kalau nggak turun. Allah nggak ada ngomong sama siapa-siapa. Aku nggak berani ngomong ya apakah ayahnya Nabi Isa itu Bukan itu di hadis, itu ada mengikuti tertulis di ajaran hadis. Nabi sebelumnya. Ntar nih ya, di hadis itu ada Ajaran tertulis. Nabi sebelum. Nih ya, itu ada di. Janganlah Kak kayak gitu Kak. Kakak pun pintar kali kayak gitu. Nanti Aku kasih nanti hadis aku kok, jadi jangan semangat. iya, aku kan kalau udah dengarkan hadis nangis lah aku Kak. Ya, Keluar bukan air gitu loh, mataku Kak. itu kan memang imanmu. Jadi cemana kau itu udah pun tahu kalau hadisnya begitu, tetap kau beriman buta. Iya. Mana? Enggak lah, orang aku udah ke Madinah kok. Ya, Udah aku tengok kau- kuburan ya. Nabi Muhammad. Walaupun kau udah ke Madinah, tetap kan nggak bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu selamat dari orang mati, dari antara orang mati kan? Kok bisa pula Kakak bilang kayak Bos, gitu? coba, Orang mana diharam buktinya? gini. Mana buktinya dia bangkit dari antara dalam orang mati? hadis bukan, nggak ada perdebatan itu. Yang aku tahu Ya, adalah terus apa yang mau kau percaya? Ketika Rasulullah di ujung-ujung umurnya datang malaikat Jibril menjemput ruhnya bersama malaikat Israel. Di situ Rasulullah dengan risaunya kepada umat ini. Ya, apa yang kemudian nengok itu? Jangan bohong. malaikat Jibril. Iya loh Ya, Kak, apa yang dalam menyaksikan hadis itu? perkataan-perkataan ulama dalam hadis-hadis di mana kemudian malaikat Jibril menenangkan jiwanya Nabi Muhammad. Bagaimana hadisnya Diharamkan itu? umat Mana terdahulu. hadisnya terus di mana? Diharamkan umat terdahulu masuk surga sebelum umatmu memasukinya. Jadi umat Nabi Isa, Kalau kutunjukkan umat ayat Nabi di Ibrahim, Quran, kalau kutunjukkan ayat di Al-Quran ya, pengikut Nabi Isa di atas orang kafir gimana? pengikut Nabi Isa Di atas orang kafir. Ada ini. Loh, kau kok gimana kau bilang pengikut Nabi sebelumnya nggak ada yang selamat? Nih, kau makanya baca Quran lu udah kemana? Kau udah ke Madinah tapi nggak aku baca Quran dulu. Ya, Wak, kan Kak istilahnya Kak pendengar budiman Kak. Kalau misalnya aku tahu, aku tanya sama ustadku gitu. Kalau kita berhujah-hujah di sini, ya macam mana Kakak berhujah? Nih, Ku ajak lah ustadku nanti ke sini. Nih, kau baca ya. Ku ajak ustadku nanti berhujah sama Kakak. Nih, Ali Imran ayat 55, coba kau baca. Hai, ini ya.
Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari antara orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Ini berani-beraninya kau bilang pengikut Nabi sebelum masuk neraka. Ini jahat kali kau. Cuman lah kau, udah apa yang kau baca Quranmu? Mintalah dulu makanmu, enak aku punya sendiri. Beres kau. Kak, tadi kakak ada singgung tentang Nabi Muhammad yang tentang mempersoalkan wanita, ya? Emang kerjaannya kan dikelilingi wanita-wanita, bikin malu lah itu. Sampai capek kalian kan belain dia kan. Apa loh? Sama babunya si Maria Cynthia, terus sama tantenya si Kaula binti Hakim, Aisyah yang bocil, terus siapa lagi? Sauda yang udah tua bangka. Sama si Zainab, istri anak mantunya. Entah apa-apa yang mau digaulin itu. Salah aku, kau jangan kayak gitu lah. Tapi kau kan disuruh kayak gitu lah. Nabi kan, Kak, kedudukannya sama seperti raja-raja, Kak. Nabi Sulaiman bininya ribuan. Raja apa dia? Tanya dulu. Bentar. Nabi Sulaiman ribuan bininya. Manalah Rasulullah termasuk sedikit. Manalah kerajaannya? Kerajaan Rasulullah yang meliputi langit dan dia termasuk pemimpin. Dia itu tadinya kan pembantunya si Khadijah, kau pun pura-pura aku nggak tahu. 2/3 dunia loh, Kak, dikuasai orang Islam waktu itu, Kak. Nggak itu kutanya, kau kan pernah baca lah ya. Ini kan literasi. Dia itu kan ini pembantunya si Khadijah yang dinikahinya itu loh, janda kaya itu loh. Dia kan ngikut-ngikut dagang. Dari mana ceritanya? Betul, kau bilang mitra bisnisnya. Aja. Mitra bisnis. Apa orang dia pembantunya, pesuruhnya kok. Aku pun betul-betul lah kau ngomong mana kau. Ya udah, kakak pun Kak negatif, kakak pun seujon aja ngambil pilihan kata-kata yang pembantu. Apa nggak bisa rupanya mitra bisnis? Yang mitra bisnis masa angkatan tuh orang ini pesuruhnya kok gimana Pak? Udahnya Khadijah. Tapi gini lah ya, aku tanya lah sama kau. Kok bisa lah kau percaya sama, ambeien pula apa, cemana, nggak jelas pantat tuh. Mau berak Kak? Iya. Sak berak pula. Enggak. Terus? Nah, coba lah. Cemana lah kau bisa percaya orang yang nggak jelas gini, omongannya pun nggak bisa dipegang. Nggak setia sama satu perempuan. Disuruhnya pula lah Ataharim itu kok. Disuruhnya pula bini-bininya itu bohong. Kan nggak beres. Cuman lah kau nengok itu. Gara-gara itu loh, gara-gara si Maria Cynthia kan. Bukan. Nih ya, ini kita kan jujur-jujur aja, ini kan ada. Baper kali kakak, baper kali. Kok aku pula yang baper, kau lo yang baper. Iya. Baper kali kakak. Jadi begini ya kak. Mengenai 2, 3, 4, kalau kakak bilang bahwa di Islam inilah kak yang mempunyai solusi, di mana jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kok kayak pegadaian? Dengarlah dulu. Jadi kan sekarang ini kan jumlah wanita ini kan lebih banyak daripada laki-laki. Kau cek, lebih banyak perempuan dari laki. Kau cek sekarang. Iya, satu banding ada tanda kiamat loh kak sekarang. Ada yang lebih banyak perempuan. Nih, ku kasih tahu ya. Kau cemana itu? Kau zaman kapan kau? Aku kan sering bawa orang ke Mekah. Contoh misalnya jamaah umroh. Jamaah umrohku kak lebih banyak perempuan kak daripada laki-laki. Iya, karena laki-laki itu sibuk apa? Kerja. Contoh misalnya coba lebih banyak loh kak perempuan. Jadi cuma Islam lah yang punya solusi itu. Nikahi 2, 3, 4 asal dia berlaku adil. Aku kasih tahu ya. Agama kakak nggak ada solusi. Kau ini perbandingan jumlah laki-laki dan wanita di dunia. Ternyata lebih banyak wanita. Betul. Loh, tadi katamu itu betul, oke. Ternyata nih, kau baca ya. Aku seneng ini pura-pura sama kau. Kau baca. Ternyata lebih banyak jumlah. Gimana nih? Lebih banyak pria. Ternyata jumlah pria lebih banyak dari. Betul. Wanita. Jadi macam mana cara?
Kabur kok kan? Lari kok kan? Oi, rahasia 4M, 4 miliar. Oi, kok mati Halo? kejeda? Habis bateraimu? Enggak. Bukan, kakak kan searching Google. Ya udah, Tapi kocek lah, kocek lah, aku tadi kocek lah. mau- Ya udah, cek lah. Bentar ya. Ya. Jangan kakak keluar. Enggak aku keluarkan kau. Pokoknya kalau betul pria lebih baik dari wanita, aku kirim, aku pause sekarang. Nggak tahu. Dia ini loh, agen ini loh, agen travel umroh loh. Nggak beres-beres dia lah. Anjay, 2,3 orang. Enggak mah. Turunkan host. Orang lagi seru kok turunkan host. Sabarlah, lagi lucu-lucunya. Satu aja kita pas tapi sampai pingsan, sampai nengel. Satu di pas tapi sampai nengel ya kan. Apain banyak-banyak, muak pula aku banyak-banyak orang. Satu aja lah. Udah. 24. Banyak mana? Ayo. Itu kak. Laki kan? Jujur lo kau. 2020 banyak. 2020. Enggak ku 2020 tanya banyak lagi. itu. Sekarang Enggak ku tanya 2024. itu. Enggak ku tanya itu. Jadi jangan kau bohong. Kau bilang tadi kan, itu yang umroh gak banyak perempuan. Kapan lah terakhir kali kau umroh kan orang itu? Ini baru berangkat kan aku semalam tanggal Nggak, 5. baru berangkat berarti tahun ininya. Iya. Banyak, alat banyak tunjuk. mana? Banyak mana di Tanggal dunia 5 ini? September ini. Iya, Tanggal 5 September banyak. ini baru Iya, jadi berangkat banyak kan mana? Pria atau laki? Kau bilang, kau kiranya aku bohong sampai kau cek kan? Kurasa Google itu punya orang kakak itu kak. Kau salahkan. Google itu kak. Bisa-bisanya kau salahkan Google. Astaga Tuhan. Kok bisa lah kau halalkan segala cara cuma untuk menentang kebenaran. Parah kali kau. Enggak. Tapi kan nanti lah ya kak, aku cari lah ya kak jumlah wanita karena baru ini kakak membuktikan sama benar Google. Kau ini gimana ya kau travel umroh kau nggak jelas. Mana pausmu? Cepat, ketungguin pausmu. Ya tunggu aku top up dulu. Nanti aku kirim. Aku kan udah follow up kakak. Terus lah kak, yang lain lah kak pertanyaannya kak. Terus akhirnya yang kedua gini. Ketika laki-laki itu memang isi otaknya, ini nggak salah laki-laki yang Kristen ini pun otaknya pun perempuan juga itu pak. Cuma Iya, orang tuh nggak sama, berani sama. itu aja, nggak berani itu iya. Cuman, nah mereka daripada poligami lebih bagus selingkuh rasanya gitu. Kok bisa kau bilang daripada poligami selingkuh rasanya? Nggak ada itu. Karena kan agama Kristen kan nggak membenarkan poligami. Iya betul. Makanya orang-orang Iya, kayak gitu makanya. berdosa. Itu nggak masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu. Makanya kalau kau cuman sekedar beriman, apalagi kau cuman beriman masuk surga boro-boro, yang begituan aja kagak masuk. Janganlah kau nebeng-nebeng iman orang masuk surga. Tapi serius ya. Tapi serius ya. Kok bisa lah kau percaya kayak gitu? Ada di surga sana ngewek-ngewek kayak gitu. Geli nggak sih Tuhan itu nengok kalian? Iya kak, memang di dalam Al-Quran itu surah Yasin itu dikatakan inna ashabal jannati yauma fi subuhin fakihun. Sesungguhnya surga itu disibukkan Allah dengan kenikmatan. Jadi kalau misalnya si wanitanya itu ya memang fitrahnya dia itu perhiasan, dia disenangkan Allah dengan kekerajaannya. Terus kami yang laki-laki ini kak, bini kami 2,5 juta kak. Jadi bidadari itu ratunya itu istri kami yang soleha di dunia bersama kami. Dan dia nggak ada cemburu kak. Nggak cemburu kenapa? Karena dia punya seorang lelaki yang menjadi suaminya dicintai oleh jutaan bidadari. Aku bininya. Ini kan macam gini ya. Tunggu. Kau di bawah diledekin ya. Ini orang Islam juga namanya numpang lewat. Level 5 ngomongin paus. Malu nggak tuh katanya? Iya kak, namanya aku pemain TikTok baru kak. Penting kan aku ada kerjanya. Memang enggak, memang banyak gaya nih. Si penumpang lewat ini pun nggak sanggup dia ini. Dia pun levelnya itu baru level 1. Banyak kali ceritanya si numpang lewat ini. Dia pun ngirim paus belum tentu sanggup dia. Wah, banyak lah kali cerita kau. Sombong kali sih dia itu Numpang lewat.
Betul betul yang kakak bilang itu kak. Ada kak. Ya aku memang di TikTok ini amatir kak. Tapi kalau kerja rajin aku di dunia nyata. Ya udahlah, kak ada lagi kak kira-kira perkataan-perkataan yang lain yang bisa menguatkan keimananku lagi. Iya, ada. Apa itu? Nih ya, aku kasih ayat aja lah sama kau ya. Coba lah. Tunggu ya. Ali Imran ini surah 5 juga ya. Nih, ya. Katakanlah Muhammad, ya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya. Ya, Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa. Yuhibbukumullah. Oke. Iya, aku hafal ayatnya tuh. Ya, Hafal aku. kan kamu kan kalau mencintai Allah ikuti Muhammad kan gitu kan? Iya. Oke. Muhammad itu kan dia nikahin bocil nih, 6 tahun, menggaulinya 9 tahun. Ikutilah. Itu ada Nabi tuh. Langsung Betul. kan buat Jadi gini, batuk Kak. kau kan? Enggak. Jadi yang diikuti itu 3. Yang diikuti itu 3. Ini biar dapat kakak ini. Cuman aku yang bisa ngomong kayak gini malam ini. 3 kak yang diikuti. 1 siro, 2 suro, 3 sariro. Ya. Dari roti. Yang namanya sari roti. Siro, Roti suro, sariro. Sariro. Oke. Apa artinya itu? Siro itu artinya siro itu artinya dari mulai Rasulullah tidur sampai kemudian tidur lagi. Oke. Cara dia berdagang, Dari dia cara tidur dia sampai berkawan. tidur lagi, dari rentang waktu tidur ke tidur kan pasti ngewek kan? Berarti dia pernah Iya, ngewek bocil ngewek pun- waktu Aisyah. Tunggu. Waktu Aisyah digauli Ngewek 9 pun tahun, diajari dalam berarti agama itu pun kami kak. loh, berarti itu pun harus kau ikuti dong. Bukan ngewek Sanggup anak, nggak bukan kau? gini kak. Jadi Jangan pernah aku kabur kau dengar ya, kata jangan kabur kau ya. Iya, Awas dengar kau kakak. kabur Jadi ya. dengar aku gini. Jadi kak, Siti Aisyah itu kak wanita soleha. Dia kan anaknya Abu Bakar. Ayahnya tuh kan ahli korban kak. Tahu Hartanya aku. habis untuk agama. Nah, Aisyah ini orangnya hobi sedekah. Hobi sedekah sampai kadang-kadang dia lupa kalau dia tuh dalam keadaan berpuasa. Dia harus nyiapin uang yang memang digunakan untuk dia berbuka gitu. Tapi nggak ada lagi kak, semua disedekahkannya. Jadi ada ulama hikmah mengatakan yang memang pantas menikahi Aisyah itu cuma Muhammad. Nggak itu kutanya. Yang Jadi, kutanya kakak kan yang kau kakak kan tadi persoalkan siro. umurnya. Bentar. Kau tadi kan bilang yang harus diikuti itu kak, salah satunya siro. Apa itu? Dari Nabi tidur sampai tidur. Berarti 24 jam lah itu ketemu lagi ya. Waktu dia menikahi Aisyah 6 tahun, udah kau ikuti belum? Waktu dia maaf ya Bukan. menggauli Aisyah umur 9 tahun, udah kau ikuti belum? Kakak ini bicara sek aja kak, ditengok 2.400 ini kan orang katanya loh, kan Kak. Ali Janganlah Imran. kakak bicara-bicara Katakanlah sek. Muhammad nih ya, jika kau rahasia 4M mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Ini kan niscaya Allah mencintaimu. Ayolah. Tapi kalau kau Kakak bilang suka ya, kali. tapi kalau kau bilang ya, kakek tinggal ngomongin seks saja. Kalian coba nanti di surga sana nanti kalian masih sholat atau masih seks aja kalian? Ya di sana udah nggak ada sholat Kak. Di sana hanya menikmati amal perbuatan kita. Kok bisa kau? Janganlah ngomongin seks. Ya terakhir lah dari sekarang sama 72 dulu. Kan nggak enak Kak didengar sama 2.500 orang ini Kak. Kita cakap-cakap sek kayak gini ya. Kan masih banyak lagi Loh, yang ini hadis. perlu dibahas tentang Ini siro. hadis loh, ini Siro. hadis. Iya, Gimana? maksudnya kan siro itu yang dimaksud. Aku belum lagi jelaskan. Tunggulah dulu aku selesaikan siro. Siro itu dari mulai Rasul berdagang, tidurnya, ke WC-nya, makannya, itu namanya siro. Kalau kita dengan cara agama maka dihitung ibadah. Itulah fattabi'uni, yuhibbukumullah. Kalau kita ngikuti Muhammad, Allah akan cinta pada kita. Kemudian apa namanya itu suro. Suro itu potret Nabi, mukanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh berjenggot, suka pakai gamis putih, itu namanya suro. Ada namanya sariro. Sariro ini adalah fikir risaunya Nabi Muhammad. Bagaimana bayi yang lahir nanti di akhir zaman mereka ini harus punya la ilaha illallah. Itulah maksudnya sariro itu tadi. Itulah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Ya udah, Gitu. jadi hadis Bukhari ini cemana ini? Nggak mau kau ikuti? Yang mana Kak? Yang Lah itu tentang loh. Rasulullah menikahi Aisyah. umur. Ini pengakuannya Aisyah sendiri loh. Aku ini kan ini Rasulullah
Allah umur 6 tahun dan digauli 9 tahun. Coba lah, Ya, Kak, itu 2,6 mata memandang di sini. Nggak kau ikuti tuh Ali Imran ayat berapa tadi? Ah, lupa aku. Ayat 31. Ayat 31. Iya. Jadi Tuh, Bukhari 4738. Bacalah. ya wanita Arab 9 tahun itu udah balik loh, Kak. Lu banyak kali cerita kau nih. Kau survei dulu ya. Iya, aku udah Balik nengok, itu Kak. apa aja aku tanya kau ya. Dewasa, Dapat dewasa. haid. Mana ada dewasa umur 9 tahun? Kakak pun untuk Rata-rata Aisyah ya, mana, denger ya, mana ada denger ya. sulitnya bagi Allah mendewasakan Aisyah umur 9 Ih, kok tahun. kepaksa pula dorong dia digauli lagi belum menstruasi sampai dia jadi janda pun dia nggak punya anak. Oh, udah lupa. Kok kok kakak bilang Aisyah kak belum mens digauli, siapa yang bilang Lah itu, Kak? 9 tahun siapa yang udah haid deh? Nggak ada. Nggak ada Kedokteran juga itu, yang bisa kedokteran itu melihat di mengatakan situ. itu. Nggak ada sulitnya bagi Allah, Kak. Apalah sulitnya bagi Allah melahirkan Nabi Isa dari Maryam yang tak ada ayahnya. Apalah sulitnya bagi Allah menciptakan Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mama. Itu cerita Maryam Isa itu kan kalian nyontek dari kitab kami. Ah, kau pun. Enggak ada dalam Al-Quran, kitabku juga ada. Ayo kakak nih, apa bohong kali suka itu. kali ngeklaim. Kalian lah. Dapat dari mana lah kalian itu kisah tentang si Isa? Kalau nggak nyontek. Dari Al-Quran, Kak. Dari Al-Quran. Ya iya, itulah Al-Quran itu kata nabimu tadi kan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Berarti dia udah baca kan kitab sebelumnya. Iya, loh, Berarti maksudnya dia gini, nyontek dong dari kakak kitab itu kami. Gini loh, Kak. Bukannya aku nggak mau mengetahui tentang kitabnya kakak, karena kitab kakak itu ibarat lil. Kita ini ruang gelap. Ini ada lampu, kumatikan. Nah, contoh kumatikan. Terus kita hidupkan lilin. Ya kan, kita hidupkan lilin. Itulah kitab kakak. Sementara aku udah ada lampu. Inilah Al-Quran. Gitu loh. Jadi nggak perlu pun aku harus tahu tentang Injil Kalau kakak memang itu. Cukup Quran ku imani itu ya, aja. kalau memang Quran seterang itu, tunjukkanlah di mana nama istri Ibrahim, istri Adam. Kok nggak ada di Quranmu? Kalau memangnya seterang itu Quran itu, coba tunjukkanlah nama istrinya Adam siapa. Kok bisa nggak Nama istri ada? Adam, Siti Hawa, Kak. Kau ngaku terang tapi gelap gulita. Siti Hawa, Kak, istri Nabi Adam. Mana coba tunjukkan di Siti. dalam Quranmu kalau ada namanya Siti Hawa di situ. Udahlah, aku yang ngasih tahu sama kakak Siti Hawa lah, udah apalah kakak. Itu kan kalian nyontek itu, penafsir itu nyontek dari kitab kami, Siti. apa pula. Udah, memang gak ada dapat kakak Siti Hawa dalam kitab Al-Quran gitu. Memang nggak ada kok, aku 17 tahun jadi Islam sampai botak sariawan nggak ada aku dapatkan itu. Udah, aku yang ngasih tahu sama kakak. Ya udah, mana Aku yang ngasih dalilnya? tahu. Dalil lah, dalil. Kalau kau bilang lah Quran Nggak itu mau. memang sebenderang lampumu itu ya kan, kenapa nggak ada nampak apapun? Nggak ada nampak apapun. Ya iya siapa? Mana lah nama Siti Hawa dalam Quranmu? Kalau Quran itu terang benderang. Udah lang, dari aku aja lah kakak. Gak mungkin ya kakak Lu ke toko berarti Isa. kau Quran berjalan, bukan Quran lagi ya? Kau lah Quran itu kan? Berarti kau ganti nabi lah kau. Kau ganti nabi. Mas- Nabi rahasia 4M. Mas- Isi doguarmu. Muhammad Rafi Sinaga. Sinaga. Oke, Ropik. Betul. Coba Ropik. Cocok lah, memang cocoknya kau lah jadi nabi daripada nabimu yang aduh seks aja itu kerjanya. Kau aja lah, berapa istrimu? 1. Ya udah cocok kau jadi nabi, lebih baik kau tengok dibanding yang itu. Kerjanya perang, jual beli budak. Terus peluk-pelukan dia sama Perang, laki, Rasulullah. geli aku loh. Kau aja lah cocok jadi nabi lah. Kak, perangnya Rasulullah itu kak bukan karena benci. Perangnya Rasulullah itu karena Mau merampas dihalangi harta umat muslim rampasan. beribadah. Enggak gitu loh kak. Lu Prosesnya ada dia lu didakwain ayatnya, dulu. rampas. Didakwain dulu. Kalau nggak mau dia didakwain, bayarlah pajak. Nggak mau dia pajak, baru diperangi. Ih, ngeri kali jahatnya lah Gitu loh. kalian. Orang nggak mau nerima agama mimpi pun dipaksa. Gimana? Ngeri lah ya. Ya memang kan gini loh kak, pandangan agama kami itu kan agama Islam mutaslam. Islam itu hanya agama yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Kalau Coba misalnya tanya lah,
Tunggu dulu. Iya, kehidupan akhirat yang sifatnya selama-lamanya. Contoh misalnya kayak aku nih, aku sayang sama kakak. Contoh misalnya, aku sayang Akhirat. sama kakak. Kok ngomongin akhirat, diselamatkan di akhirat juga kok. Coba satu orang yang udah diselamatkan dari akhirat. Iyalah, maksudnya kan dalam Nggak agama Allah, ada. Kak. Kalau Ataupun nggak ada, kok nggak misalnya begini. percaya. Mana ada yang selamat di Islam? Siapalah satu yang Itu selamat tadi. di Islam? Ini hadisnya, mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah Mana lah dakhalal sebutkanlah jannah. satu orang yang udah selamat dari akhirat sana. Coba dulu. Loh, ini loh hadisnya Kak, mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah Iya, dakhalal Muhammad jannah. udah selamat belum dari akhirat? Belum. Iwala Kak. Selamat Kakak Iya, bilang. makanya Dunia jangan ini kau nggak bilang di- Islam itu gini. agama yang menyelamatkan. Satu orang pun yang beragama Islam belum ada yang diselamatkan. Cemana lah kau mau percaya sama janji-janji tukang obat jerawat? Toh jerawatku masih ada. Kau Dunia ini nggak diciptakan melainkan Alah, karena siapa adanya Nuh dulu? Muhammad. Gini ya, kalau di dunia ini Nabi nggak Adam punya- nggak diciptakan. Gini bro. Kalau kau Kayak mana, masalah Kak? selamat di dunia ya bro, yang ateis sana pun banyak yang selamat dari kelaparan, selamat dari apa segala macam ya. Tetapi selamat iya. dari kematian ini bro, itu yang penting. Siapalah yang udah Betul. selamat dari kematian yang beragama Islam? Kata Rasulullah, orang yang ada la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Lah Itu Muhammad hadisnya. udah selamat belum? Loh, Nabi Muhammad itu Kak memang bukan lagi selamat Kak. orang Dia dia nggak maksud percaya bersih kok dari dia. dosa, Ibarat kata gini ya. terjaga, Ibarat kata bukan gini lagi ya. selamat. Lalu terjaga, asik ngewek dia kerjanya. Pas siapa aja di Ih, ewek, kakak baru ini. di eweknya. Kau pun tunggu dulu, siapa yang udah menyelamatkan? Ujung-ujungnya cerita ngewek terus. Lah emang itunya agama kalian kerjanya. Udahlah Kak, janganlah Kakak cerita-cerita ngewek terus. Nah, Sama-sama memang enak itu ya loh, laki-laki kesibukan kalian perempuan nanti ngewek apalah di itu. surga, aku tanya kalian. Apalagi kesibukan kalian di surga nanti? Iya, Ngewek, ada kan? mandi Udah nggak ada lagi susu, kalian sholat, kan? ada mandi madu. Ngapain orang Jadi mandi Kakak di susu? surga ngapa? Kakak di surga ngapain? Aku aja disuruh mandi susu, nggak mau aku. Kenapa enakan mandi air? Susu tuh lengket-lengket, kau pun aneh-aneh. Iya, surga itu Eh. Kak, kenikmatannya yang nggak pernah difikirkan oleh manusia. Kenikmatannya Itu buktinya tidak udah kau pernah sebutkan. difikirkan. Kalau kau bilang nggak dipikirkan, barusan kau sebutkan bahkan. Iya. Itu Gagal lagi, bahagian gitu loh Kak. Gagal lagi, Bahagian Bang. loh Kak. Karena Kalau- memang di dalam surga itu di dalam Al-Qur'an ada air susu, ada air madu, ada Alah, air madu ini pun ada di warung pun banyak air madu, air susu banyak di tempat spa. Apalagi bukan nggak ada dipikirkan lagi, udah banyak di tempat-tempat ini, di tempat-tempat spa, sauna. Jadi Kakak apa? Jadi kalau Surga Kakak kau itu udah ditanya, Kakak di ketaker. surga ngapain? Surga kau udah Kakak diketaker. di surga ngapain? Surga Surga kami kakak ngapain? memuji dan menyembah nama Allah siang dan malam. Karena ibadah itu, sama lah karena kita, ibadah. Kak. Lu Sama. kapan kau mujinya kalau kau lagi gini-gini sama itu bidadarimu yang 2000 berapa tadi kau bilang? Alah Kak, Alah, Kakak Kak. langsung sensitif Itu kali. sendiri yang Ya kau kalau bilang, mainnya itu main, sendiri kau muji ya bilang. muji. Tuh lah, Pas waktu mainnya main. gini kok kayak belut nari ular kan tilu lilu lilu. Kapan lagi Kak, kau banyak muji kali kau? yang banyak kali yang komentar ini Kak, lucu kali ditengoknya orang itu kita yang cakap-cakap ini. Emang itulah kerjaan orang itu, bagus itu. Kakak pun langsung, jadi kalau kakak memuji Tuhan terus nggak sempat kakak main gitu maksudnya. Nggak ada kami kawin mengawin lagi di surga kami. Itu bukan landasan Nggak. surga kami kayak kalian. Ih, alah Kak, Enggak, enak enggak kali ada. main itu Kak. Kau lah itu. Salah satu kalau kau nikmat bilang- di dunia, nikmat surga yang Allah kasih di dunia itu ya salah Makanya, satunya nih. selain makan kenyang, capek, tidur, main. Karena main itu bisa menetralkan pemikiran. Kayak aku pengusaha. Aku Kak kalau siap main berpikir, Wah. mantep Kak, tambah duit. gini ya makanya kan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, yang tidak pernah dilihat mata, itulah yang disediakan Tuhan bagi kami. Jadi kalau yang kau bilang tadi itu bukan surga, itu sama dengan dunia. Enggak. Karena gini, ini aku Kayak gitu kasih juga tahu aja ya. maksudku, cuman aku Karena- nggak pinter ngomongnya. Kan, karena gini ya, karena surga adalah kebalikan dari dunia. Ini kamu harus merenungkan ini. Kalau yang namanya surga adalah kebalikan dari dunia. Di dunia semua orang sibuk cari
Tetapi di sorga tidak ada cari uang. Di dunia orang sibuk yang kayak kau bilang tadi, maaf ya begini, di sorga nggak kayak gitu lagi. Ya, di dunia orang meninggalkan ibadah, di sorga kami beribadah siang dan malam. Jadi kebalikan dari dunia, itulah sorga kami. Itu baru real. Kalau sorgamu bro, maaf ya, di Bali banyak, di Dubai sana banyak. Udah ketaker mandi susu di tempat spa aku itu. Manicure, pedicure udah biasa aku. Tengok sampai lentik-lentik bagus-bagus kayak gini pun jariku udah pernah aku. Kalau yang kau bilang yang ditawarkan surga sama Allahmu kayak gitu, ya seginilah itu. Nggak pala itu, susah itu. Nggak kepengen pula pun aku. Apalagi yang kau bilang, maaf ya, yang kau bercocok tanam sama binimu pun itu udah nggak di otak aku itu. Bukan itu, kenikmatan tinggi itu adalah apa? Ketika kita gitu, bisa benar-benar bersatu hati dengan Tuhan itu baru. Saya TOP BGT. Lu kalau kamu hanya memikirkan dunia, itu bukan Tuhan. Itu bukan surganya Tuhan kamu. Memang Kak, jadi ada juga dalam agama kami itu salah satu di antara nikmat-nikmat surga yang lain-lain yang aku sebutkan, termasuk di dalamnya ada berhubungan, ada memang yang paling paten kali nikmat di surga itu salah satu ya bertasbih melihat wajah Allah, itu dia. Yang bertasbih melihat wajah Allah sambil kau gini-gini. Cemana lah caranya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana kemana? Oh bohong kali, kok nggak ada kau bertasbih. La ilaha illallah, kau tengok perempuan montok. La ilaha illallah, mata kau sampai keluar. Mana kau? Jangan praktekkan Kak. Kita kan cerita agama. Cerita agama tapi kakak gini-gini, jangan lagi itu. Lalu kita ditembak 2.400 orang. Kata Ustadz kau itu apa tuh? Coba. Di surga. Apa Kak? Kesibukan pada lelaki pegang terus 70 tahun. Kapan kau selama 70 tahun itu bertasbih? Mana bertasbih? Mana enggak betul lagi kau. La ilaha illallah. Ih, gede banget teteknya. La ilaha illallah. Wih, tobrut. La ilaha illallah. Masya Allah, bening banget. Kapan kau bertasbih? Kau. Enggak logis. Enggak logis kalau kalian memang gitu, Ami. Iya udahlah Kak, kalau memang kira-kira kakak rasa kau pick di surga, janganlah main aja kerjaanmu. Ya udah, aku nih ikut kakak. Aku nggak main aku Kak, nanti kalau misal aku bertasbih aku kayak kakak. Kok baptis pula? Tapi langsung nggak apa-apa. Usaha travelmu itu nggak apa-apa, biarin aja kan. Biarin aja, yang penting kau dapat duit. Abang kau bohongin orang-orang yang naik haji sana kan. Kakak kok kayak gitu Kak? Janganlah kayak gitu Kak. Tapi agama Kristen nggak kayak gitu setahu aku. Orang ngomong buruku Kristen nggak kayak gitu, dia ngomongin sama aku kok. Apa kayak gimana? Kayak gitu. Masa kakak bilang nggak apa-apa lah, tetap jadilah kau Kristen, tapi kau tetap urus umroh, kan udah kakak ajarin apa yang salah. Bisnis itu loh, emang salahnya di mana? Kan itu bisnis travel kan? Emangnya dosa rupanya? Tunggu. Emang kotor rupanya sebentar. Emang kotor rupanya bisnismu itu? Wah, enggak, tapi kok kakak pula suruh? Enggak, belum bisa. Yang lain lah Kak, kalau misalnya mau membaptis awal itu pakai kata-kata yang kayak ujung-ujung cerita-cerita saya kok ujung-ujungnya nyuruh Kristen. Jangan gitulah. Lu kok nggak mau selamat kau rupanya? Kau maunya dapat duit terus. Kak. Agama yang selamat itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad loh Kak. Gitu maksudnya. Iya, kalau mau kau bilang pun agama Islam itu agama yang menyelamatkan, buktinya nggak ada satupun yang selamat yang beragama Islam. Satu orang pun belum ada yang bangkit dari antara orang mati. Terus apa itu omong kosong? Coba kau pikirkan dulu ya. Siapalah yang udah selamat? Siapalah yang udah bangkit dari antara orang mati yang beragama Islam? Gak ada satupun. Terus kau masih percaya juga? Kau pun. Ya kenapa aku nggak percaya Kak sama nabiku? Orang memang adanya pula. Udah jumpa aku ke Madinah. Nggak hayalan, cerita tentang kota Masjidil Haram yang dalam Al-Quran itu udah ku tengok pakai mata. Itu kan baru-baru ininya itu dibikin. Aku pun nanti ku ceritakan di sini segala macam ini, ku bentuk nanti asal punya duit aku. Kayak gitu ya. Kapan kau ketemu nabimu, coba lah. Ketemu sama Nabi macam mana Kak bilang? Gini Kak, dalam hadis Nabi itu dikatakan, man ikhwanika, aku rindu kepada saudaraku. Kami kaya Rasul antum ashabi. Yang aku rindukan adalah ikhwani amanu biwalam yaroni. Orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia tetap beriman kepadaku. Inilah yang nanti bersamaku dalam surga.
Dianya aja belum di Kak. surga. Aku ngaji aku. Dianya aja belum di surga, terus dia bilang menjanjikan yang ngikut dia lah yang di surga. Cemana ceritanya? Dia aja masih di neraka. Cemana ceritanya? Dia menjanjikan sesuatu Kok yang tidak- dia pun nggak sanggup masuk surga. Coba, sanggup pun nggak dia sampai detik ini masuk surga. Terus kau percaya mau uluk-uluk menguloki dia? Kau percaya? Ada hadisnya, Astaga. aku baca. Coba gini ya. hadisnya itu. Penulis Hadisnya hadis gini, itu, "Man nggak usah ahya dulu kau sunnati ya. faqad ahabani." Nggak usah dulu kau ya. Penulis hadis itu pun sampai detik ini belum ada di surga. Boro-boro di kau, boro-boro si pembacanya, penulis hadisnya aja masih galpang sana di neraka, masih digitin belatung badannya. Aku Nggak bisa Kak bilang gitu Kak. Loh, buktinya Ninggallah mana? dulu Kakak. Coba aku tanya dulu, Kak. Ninggallah dulu Kakak kalau mau menengok orang itu di surga apa di neraka. rugi Coba pula Kakak aku meninggal. Rugi pula aku meninggal. Ibarat kata masuk aku terperosok dalam gua yang gelap dan dalam, nggak ada lagi yang bisa nolong aku. Ih, najis amit-amit. Tapi tadi Kakak nanya sama aku, di antara orang-orang yang beriman kepada nabimu, ada rupanya yang udah ada jaminan masuk surga. Ya aku mengulang-ulang apa yang dikatakan Rasulullah, "Man ahya sunnati," barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabani, sungguh dia cinta padaku. Menahabakannya karena maya fil jannah, barang siapa yang menghidup cinta padaku bersamaku dalam surga. Itu kan perkataan-perkataan Nabi. Jadi kalau Kak bilang Nabi Muhammad itu masuk surga itu Itu dia Mengungkap masuk surga apa? atau kata-katanya toh? Wah, Kak. Gimana sih Kakak? Salahnya juga aku bisa ngomong kayak gini. Nanti pokoknya kau kasih kau singa paus apa segala macam. Tapi boro-boro terbukti pun tidak. Apa bedanya kata-kata toh yang kau dapat? Aku pun gitu. Lagi dapat kata-kata doang ini sama kau. Kak, sebenarnya Kak, agama kita ini pun agama kata-katanya Kak. Ya itu agamamu. Kalau agamaku bukan agama kata-kata. Agamaku agama kebenaran. Yesus itu bukan kata-kata. Yesus itu benar-benar jadi manusia. Bukan kata-kata. Ya kan dari mana? Ya kata-kata yang benar lah Kak. Kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Kak, aku udahlah Kak, enggak. Kupikir tadi aku. Udah turun lah kau. Udah kena mental kau. Besok lah Udah. kita cerita lagi. Enggak, makin kuat aku Kak. Wah, makin kuat aja orang Islam sebanyak-banyaknya. Iya, teruslah kau membodohi orang bodoh, ya kan? Ngomong kayak gitu Kak. Kau juga korban dari kau itu korban dari kata-kata Muhammad, terus kau aja orang lagi juga jadi korbanmu. Yang kau bawa kata-kata si Muhammad lagi. Kan kalau kayak gitu cara ngomong Kakak, Kak. Jadi begaduh kita yang orang Batak itu, Kak. Kau Kan itu orang korban Batak itu ada loh. Kristen, ada Islam. Bang, kau itu korban loh, Bang. Serius, kau nggak sadar, Bang? Kami tuh di rumah ada Kristen, ada Islam. Nggak itu kutanya. Cantik kami berkawan, cantik kami berkawan, nggak begaduh. Tapi kalau itu gaya Kakak jadi orang kita begaduh nggak mau sama begaduh, Kristen ini. kok kau begaduh pula? Jadi Kak bilang, ini bodoh-bodoh Kak bilang. Lo itu memang betul loh. Kau itu juga korban janji-janji Kak, dia. itu sih- Sesungguhnya kau akan di itu sih- surga. Padahal dia nggak ada di surga. Wah ya kau. Kak itu si Roni Abbas itu mau ngapain itu Kak? Coba Kak tanya dulu dia tuh Kak. Oh, aku turunkan lah dia. Si Elia Miron ya tadi yang mau aku naikkan, tapi kepencet jempolku besar kali. Elia Miron ini Kristen Kak. Islam. Enggak, saya Coba Islam. tanya Kenapa, dia. Bang? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Aku udah Kristen lah kalau kayak gitu. Nah, kenapa emang? Kak, oke lah ya Kak. Nanti Kakak serang pula aku di sini, jatuh kehormatan aku. Aku dimuliakan di siapa yang kampung ini. memperkosa kau sampai hilang kehormatanmu? Wah. Bukan. Gitu sih. Nggak ada pula aku. Siapa yang perkosa Jatuhkan kamu? kehormatanmu. Jatuh nanti harga diri awak. Kalian jelek-jelek kan aku di sini Kenapa dihormati di jatuh? kampung Bang, ini. Bang, aku mau tanya satu, Bang. Apa tuh Ron? Kenapa masih Islam? Apa tuh Ron? Apa tuh Ron? Kenapa masih Islam? Kok kenapa masih Islam? Macam mana nih Ron? Islam ini gua sampai mati, sampai ninggal nih Ron. Karena masih Nggak berkurang percaya sedikit pun. sama si Mamat yang pargabus. Iya kah? Jangan Kakak ngomong gitu, Bang. Di rumah Katanya aku- pergabus. Katanya pergabusnya apa nurirangmu itu? Apa itu maksudnya? Batak dale kau. Kakak pun bergabus. Bergabus itu kan maksudnya mengulok kan?
Kau kan korban dari ulok-ulokannya si Mamatnya kau. Sesungguhnya Oh, kalian alah, masuk Kak. surga. Dia pun belum ada di surga. Aku tidak mau sadari itu. Kakak suka kali buat orang bertengkar. Nanti jadi begaduh kita yang orang Batak, yang Islam Kristen itu gara-gara gitu ngomong kakak. Mana ada? Mana ada Bapak kalian itu- aja yang pengen Bapak itu bawaannya yang begaduh, Kristen. tapi itu kan emang kebenaran. Kalian Bapak itu Enggak, yang ditipu. enggak gitu kan. Keluarga aku pun banyak Kristen, banyak keluarga aku. Adik mama aku kandung sendiri aja kak, Kristen di Brastagi itu kak. Nggak aku tanya Kristen. itu, nggak aku tanya itu. Jadi, tapi kalau kalau kayak gitu nanti kesannya kalau kau dibodoh-bodohin kau sama si Mamat itu gitu kakak bilang pula. Lah memang iyalah kok percaya janji-janji palsu dia. Dia bilang sesungguhnya Nanti kan orang yang ujung-ujungnya kan mengikutiku akan narasinya di itu aku surga. jadi Coba-coba jadi ini menurut ku kau cari-cari cemana lah. ini? Menurut kau Ku cari cemana? lah nanti aib-aib Kristen juga. Ngapain ku Kok cari-cari cari aib-aib Kristen? aja?